bacotan Juve. Oke guys, siang semuanya, kita hari ini kedatangan salah satu narasumber yang lumayan cukup lama juga sih kalau gue bilang berkecimpung di dunia perjuventinian ya. Oke, Bang Iqbal, kita hari ini kedatangan Bang Iqbal Palepi. Oke, gimana Bang, sehat? Alhamdulillah. Wah ketemu lo. Betul, kita bahas aja nih masalah kupas tuntas Juve nih Bang gitu. Kayak Bang Iqbal, gua sama teman-teman di sini pengen tahu nih Bang. Gua tahu lo seorang Juventini yang bisa dibilang militan juga lah. Dari awal sampai sekarang, mungkin sampai seterusnya sampai ke anak cucu ya Bang. Insyaallah. Nah, lo sebenarnya kenal Juve itu sejak kapan tuh Bang? Suka Juve itu sejak kapan? Gua pertama kali suka Juve itu final champion lawan Ajax. Final champion lawan Ajax 95-96. 95-96 Bang. Iya. Tragedi itu ya. Iya, sama sama Pribo berarti lo Bang. Iya. Pribo Tapi juga. gue sebenarnya lebih suka Italia lebih dulu pada saat Piala Dunia 94 di Amerika. 94 mereka yang juara ya. Kalah sama Brazil di final. Kalah Adu sampai- penalti. Oh iya, di penalti. Baggio tendangan. Baggio ke atas. Nah, tendangannya ke atas. Nah, itu gue suka Italia lebih dulu, kemudian gue belum kenal Juve. Kenal Juve tuh karena waktu itu di final pakai baju biru. Jadi bokap gue itu fansnya Ajax. Fans saya. Jadi pada saat malam-malam itu dia nonton TV, gue lihat, wah ini Italia main nih. Gue tanya, bukan, itu Juventus dari Italia. Oke. Ya, terus gue lihat pemainnya ada ya Angelo Peruzzi kan kipernya, ada Ravanelli di situ, udah Ada Piali. iya masih ada Viali. Nah, gue suka mulai dari situ. Selanjutnya gue ikutin Juventus terus habis itu. Jadi awalnya dari jersey berarti. Awalnya dari jersey karena gue liat biru. Oh, kira Italia, katanya karena bokap gue nonton Ajax, ya gue nonton Juventus pas juga juara waktu itu. Itu kalau ngomongin gue pertama kali kenal Juventus ya di situ. Dibuka dengan juara Champions 96. Bukan jersey, tapi malah dari jersey-nya sendiri ya. Iya, Anggap lo jersey. tadi itu jersey Italia. Ya. Itu yang pertama. Terus Kalau pemainnya siapa Bang? gua dari pemain sih ya kalau maskot udah jelas lah. Pertama ya kan, Mas udah jelas Alex Maskot ya. udah jelas lah, Alessandro Del Piero tuh nggak ada yang menggantikan lah. Enggak, belum sampai saat ini belum ada penggantinya. Belum ada. Mungkin bisa jadi belum nggak bakal bisa tergantikan. Iya, dia nggak akan tergantikan. Cuman ya kalau filosofi Juventus kan pemain kan nggak akan lebih besar dari klubnya kan. Nah, ya. Jadi siapapun yang ada Juventus pasti gue akan mendukung 100% mereka. Enggak, berarti enggak. Meskipun maskotnya udah pergi. Iya, meskipun legend-legendnya udah pergi, meskipun nggak pernah juara UCL. iya. Gue menyaksikan berapa kali final tuh, termasuk dari 96 masuk lagi final tapi kalah kan sama Dortmund habis itu. 2022, 2003 tuh lawan Juve Milan gue kalah lagi. Tapi tetap Bang Ega. Tapi tetap nggak melunturkan, tapi keinginan masih tetap ada lah. Keinginan untuk juara ya. Iya, keinginan untuk melihat Juventus juara pasti ada lah. Wah, itu kayak mimpi semua Juventini. Iyalah, itu semua mimpi semua Juventini yang mungkin dari era gua. Kalau kita ngomongin era-era Juventini sebelumnya kan mungkin udah pernah ngeliat juara waktu tahun 85, Udah pernah waktu zaman Platini. ngangkat. Iya. Lah ya kan kalau sekarang Kalau sekarang kita kan masuknya Juventus era 2000-an ya. Iya. ya Ngerasain lah. Iya, makanya pengen banget gua serius. Gitu. Nah kalau sejak gua kan tahu nih Bang lo ikut komunitas. iya. Nah, terus lu ikut komunitas gak Bang? Ikut. Sejak kapan itu? Gua sebenarnya itu dari zaman dulu Juventini Forever Club Indonesia. JFCI Masih dulu. zaman JFCI dulu. Tapi dulu, tapi Berarti itu masih gua, main di milis loh Bang. iya, main di milis. masih dimilis. Tapi gue cuma sebatas ngelihat di internet doang dulu dari zaman gue ngampus tahun 2004 tuh gue udah lihat tuh ada JFCI. Cuman tapi gue nggak ngeliat ada kegiatan, cuman ada. Arab sih dulu kalau nggak salah itu. Iya, dulu ya kalau dengar cerita dari teman-teman di Juventus Indonesia pada saat gua gabung 2008 itu ya mereka juga sebenarnya sebenarnya mereka ya. iya mereka juga yang aktif di milis iya. Nah akun lo sendiri milis apa?
Gua dulu Iqbal Juventino namanya. Iqbal Juventino. Ya. Jadi gua dimilih tapi cuma sebatas silent reader. Terus gua main karena tiap tahun itu dari gua kuliah itu 2004 2005 itu Kaskus yang paling hype kan waktu itu kan. Nah, gua tahu itu ada trade sport namanya, ada fansmatch Juventus di situ, ya gue ikut di situ. Nah, awal pertama gue kenal namanya Bayi Lemot alias Baby Song. Baby Song. Itu 2000, tapi masih sebatas main di Kaskus aja waktu itu. Iya, masih di forum. Nah, kalau gue tier forum milis dulu gue nggak pakai P bang. Mungkin ada di milis satu Jupek. Ya, juga gue bilang, gue kalau bilang udah gue delete aja deh, anjing non aktif dan nonton. Daripada Jupe gue pakai P Jupe. Tahu mentang-mentang orang Sunda sampai di bawah-bawah ngetik. Kagak, namanya di pada semua bang, kan Jupe berapa juga ada. Nah kayak gue di grup forum yang JJ itu kan, di forum JJ kan rumah saya Jupe ini atau RG lah yang pas gue daftar. Itu tuh bukan pakai video aja udah nggak bisa, akhirnya kan pilih satu kan? Iya, nggak udah yang ngambil namanya. Makanya gue bilang. Siapa lagi klan Piero tuh banyak banget. Klan Piero tuh. Yang klan Piero mah dulu bukan 1-2. Iya banyak banget. Banyak banget nggak bisa dipakai. Nah untuk yang kita Juve nih bang, setelah kita yang saat inilah, mungkin teman-teman bacetan Juve ini juga penasaran ya sama sosok pelatih kita saat ini gitu. Saat ini kan Juve dibilang gambling, judi atau apa nih bang menurut lo kalau saat ini dia ngambil Pirlo? Gua melihat seperti era Pep Guardiola pertama kali masuk di BK. Setuju. Karena Juve pengen ngebangun dari fondasi lagi. Dari nol lagi. Ya, dari nol lagi. Ya bukan kita sombong ya. 9 tahun juara itu berturut-turut suatu hal yang spektakuler menurut gua, bukan hal yang mudah dengan bongkar pasang pemain, dan menurut gua tahun terakhir Juve juara ini dengan skuad paling minim menurut lo ya? Iya. Kalau gua menurut lo minim dari sisi mananya nih bang? Sisi kreativitas lini tengah kalah. Kalau gua bandingin sama tim-tim rival, kita mau taruh lah ngomongin sama Inter Milan, sama yang Atalanta. Tiga besar, kita ngomongin tiga besar ya. Inter Milan, Atalanta. Di Inter Milan sendiri, dia punya pemain muda berbakat yang bisa diangkat seorang Antonio Conte. Gue dejavu pada saat Antonio Conte musim pertama di Juventus. Siapa sih yang kenal Arturo Vidal? Iya. Ya kan? Yang kita tahu cuma Andrea Pirlo. Iya. Kita punya Marchisio sama Pirlo untuk nyawa di lini tengah. Kemudian Conte mengembangkan, dia punya Arturo Vidal. Di depan kita apalagi dulu? Cuma Alessandro Matri, Fabio Quagliarella, dengan punya wingernya Simone Pepe, Milos Krasic aja yang kita banggain sebelum era Conte masuk. Iya. Cuma bisa lurus doang. Nggak bisa apa-apa. Sekali belok nggak golin dia. Sekali belok lagi nggak golin. Gitu. Kalau gue ngomongin ya skuad minim banget kreativitas kita. Dan beruntung tahun ini kita masih bisa juara, buat gue masih suatu keberuntungan. Iya lah. Beruntungan. Karena memang rival-rival yang lain tuh tengah-tengahnya gila. Iya. Apalagi Atalanta, ngeliat Atalanta lo lihat Gosen kayak gimana, ngeliat Gomez gimana, anjir gue bilang. Kalau ngomongin materi pemain mah Juventus sebenarnya tahun ini terlemah di lini tengah. Berarti lu nggak cocok sama pelatih yang kemarin, Sarri. Sebenarnya pelatih itu balik lagi ke materi pemain ya. Siapapun itu, gue ngeliat Sarri di Napoli, dia bagus loh, lini tengahnya bagus. Waktu itu kan, sekarang dia bisa ngejar Juventus tempel sampai peringkat 2. Ya kan, itu punya materi pemainnya tuh luar biasa menurut gue. Ya tapi baik lagi lah, sekarang Juventus harus berbenah, memang harus berbenah. Terutama di lini tengah. Oke, kita bicara bebenah nih Bang Iqbal. Teman-teman dari Bacetan Juventus ini juga mungkin penasaran dengan transfer market tahun ini. Ya. Banyak yang dikaitkan dengan kita, terutama pemain tengah yang Pirlo garap. Ya. Ya kan kayak pemain tengahnya Atalanta sih gue pengen banget tuh. Gomez tuh. Oh, Gomez. Papu Gomez. Papu Gomez menurut gue ketuaan cuma buat ya jangka pendek lah. Ya, kalau ngomongin jangka pendek oke, tapi ngomongin jangka panjang gue lebih milih
Sekarang di tengah Italia keren-keren loh. Iya. Semenjak dia Mudah-mudahan bisa ya, lolos bagus. Piala Eropa tuh, Iya. semenjak dipegang Mancini lolos Piala Eropa, kita punya Sensi, punya Barella, ada di Inter semua lagi sekarang. Ya kan? Ya itulah Conte, Bang. Iya. Itulah Conte. Iya. Conte yang diambil dari dulu Dari dulu dia pemain Memang muda. muda. Makanya gue bilang, Harapan lu Bang, transfer market kita tengahnya yang lo harap bisa didatengin sama para TC ke Juve untuk Pilos ya. kalau gue berharap dari sisi nama ya, gue dari dulu pengen banget Verratti masuk Juve. Berarti. Gua Udah mau dibuang tuh Bang PSG. Iya, ya kalau dia misalkan taruh lah nih ya PSG juara champion nih sekarang nih kan, taruh lah. Ya berarti dia tuh belum punya koleksi trofi Liga Italia di negaranya sendiri. Dong dia dari Pescara langsung nyebrang ke Paris. Dulu kan sempat mau diambil juga mau Juve Iya. cuma PSG. Gue pengen banget tuh, terlebih sekarang nggak ada Pjanic. Iya. Dan gue nggak melihat kita punya generasi penerusnya seorang Pjanic. Dari Pirlo lari ke Pjanic kita masih punya harapan. Lagi jagoan gue Matuidi cabut. Wah, itu Anjing, itu kalau Matuidi gimana? Sedih ya? gua. Kalau skill nggak ada. Jadi kalau orang kan ngalangin bola direbut ya kan. Iya. Kalau dia nggak mau ngagetin dong, wah, ya itu gelandang tipikal perusak serangan. Serangan lawan dan kawan. dan kawan, ya kan? merusak kreativitas kawan Dan merusak lawan. Anjing Matuidi, orang mah gocek dicomot kanan mah. Wah, ngagetin doang. Kayak gitu, nah kalau ada gua lu. Dicabut dong. Nih kalau dari Fiorentina di Bolcesa. Enrico Chiesa ya. Nah, Enrico rencananya kan Chiesa dia kan 3 tuh mau ditutur tuh Bang. Berna, Isigio, satu lagi siapa itu? Ya. Kita mau dibatas sama 2 Fiorentina. Kalau Berna menurut gua memang formnya turun banget musim kemarin karena musim lalu bagus, apalagi waktu kita lihat waktu lawan Atletico di perdelapan final ya, sebelum kita ketemu Ajax kan ya, perdelapan final UCL, yang bikin bisa gol penalti ketiga Ronaldo adalah Ya. gerakannya Berna dari tengah ke sampai ke kotak penalti. Tapi nggak tahu kenapa musim ini ya karena nggak tahu ya. Karena posisinya kali. Nggak tahu. Memang menurut gua nih kalau kita ngomongin teknis detail ya, Berna itu dari awal dia masuk ganti pelatih 2, Allegri sama Sarri. Dia nggak punya posisi yang murni. Iya, betul. Pada posisi murninya dia sayap kiri. Iya. Posisi murninya dia sayap kiri. Pindah-pindahin mulu. Tapi Berna. dipindah, masih dia multi talent ya. Iya. Mana saja. Dia, Cuma dia nggak punya posisi dibikin pasti. versatil sama semua pelatih. Sampai dibikin striker dari kanan kan. Makanya. Makin main depan, kanan, main tengah. Jadi nggak punya posisi yang pasti. Gue masih berharap sih sama Berna. Masih berharap masih bertahan lah dia. Ya, kalau Siglio terlalu fragile ya, kaki kaca banget. Oh, iya, sama Dari dia. memang zaman waktu dia Zaman masih di Milan. Milan, waktu terus pindah ke situ dia memang kaki kaca ya, nggak heran lah gua dia menghuni Juve klinik mulu kan. Kalau depannya bang, Kalau depan ada perombakan kan? wah harus, nggak bisa kita ngandelin Higuain, sekarang striker murni cuma Higuain kok. Iya. Saya bang harapan dari masuk ke Gua kalau misalkan boleh ini ya, Mandzukic lah. Ya Mandzukic balik. Baik lagi. Nah ini antara dua. Nggak keluar duit ibaratnya ya, dia free agent, Iya. nggak keluar duit. Terus dia minta gaji dipangkas. Dia juga. minta gaji diturunin, Dia udah nggak aman. Dia udah ngajuin balik. dicintai dengan sama pangkas gaji. tifosi. Iya. Apa juga? Berarti memang dia udah bleeding sama Juventus itu. Jeko gimana? Kalau Amin. Kalau Jeko tuh target man menurut gue ya. Iya. Kayak yang dia pasti di kotak penalti belum Pasti ada. pasti ada. Dan Emang memang target man. field goalnya dia 90%. Iya. Ini dia masuk Bola-bola atas. Ya, kalau Mandzukic juga oke lah. Mandzukic juga bisa. Dan jadi back juga bisa dia Mandzukic. Iya. Iya kan? Iya lu. Betapa Buset. Spartannya dia. Turun ke belakang. dia udah punya gerintanya. Iya, dia punya grit. Dia gerinta juga itu udah ada di Mandzukic. Makanya dia minta balik walaupun gaji dipangkas pun nggak masalah. Iya, makanya yang itu. penting gue balik ke Juve. Gue inget banget pas dia jadi kapten. Buset. Nah, Dibacot-bacotin ya kan semuanya. tapi dia membuktikan dengan spiritnya dia. Iya. Kalau Mandzukic waktu era Allegri pas Higuain datang, dia itu salah satu orang yang tersingkirkan dari posisi striker utama. Dia dipaksa di winger kiri loh di posisinya Ronaldo sekarang. Mau? Di mana aja dia jadi. Jadi dia.
Makanya dia membuktikan pas waktu Ronaldo masuk, dia yang pilihan utama daripada Allegri. Iya. Makanya Higuain dibuang ke Milan. Terus selama lu suka Juve, momen bersejarah apa yang lu sampai inget sampai sekarang? Scudetto pertama kali lah itu 2011-2012. Setelah kita turun ya. Iya. Setelah pandemik lah itu kalau zaman bahasa anak sekarang setelah pandemik. Pandemi settingan ya. Iya. Nah, setelah momen 2006, setelah Piala Dunia, setelah gua hype dengan kejuaraan dunia itu yang jadi juara Italia, dan begitunya gua ngeliat Juventus di Serie B, ya gua paling emosional pada saat kita bisa Scudetto lagi. Paling emosional paling tinggi. Lo baca Juventus juga mungkin ada yang ngerasain, ada yang enggak ya, momen-momen bahagia itu. Iya. Momen-momen yang di tahun 2012 ya. Iya, 2011 pertama kali kita juara. Pertama kali pegang sama Conte, mungkin teman-teman juga banyak lah teman-teman baca Juventus ini yang Iya. nggak ngerasain momen itu, karena itu momen-momen paling gila. Iya, menurut gua udah Sampai kita itu sekitar yang nonton itu 3.000 lebih, Bang. paling. Satu video arena penuh. Satu video arena penuh. Itu tiket sampai 3.000 lebih kalau nggak salah. Itu momen paling bersejarah. Itu paling bersejarah buat gue. Ya selama gua dari Juventus ini lah. Paling diinget tuh ya. Paling diingat sama Ya. yang masuk ke Juve ke Indonesia. Itulah. Itu deh benar-benar sejarah. Iya. Orang nggak bisa lupain. Iya. Mungkin yang sekarang juga pada ngiri kali ya. Iya ya. Yang sekarang tuh pada Nah, sekarang ngiri. mungkin baru ngeliat, oh Juve juara. Iya. Kira ada Ronaldo. Yang baru datang pas CR masuk. Juve yang gue ya. Iya. Enak juga pindahan. Ada juga naturalisasi ya. Juventus ini transmigran. Dari Madrid ke Juve. Gitu. Gusuran. Itu momen-momen paling ini. Iya. Kalau pahit nih, Pahitnya 2002. Juve Ya. kalah sama Milan. Pahitnya kenapa? Karena menurut gua menyaksikan mulai dari perempat final lawan Barca, Madrid, final lawan Milan. Itu pahit banget menurut gua. Kenapa harus Nedved melakukan sesuatu yang nggak penting di semifinal? Posisi udah unggul 3-1. Gue inget banget sampai nama wasitnya masih gue inget, Urs Meier dari Swiss. Gue masih inget, serius. Gue masih inget. Itu yang paling gue sesalin, kenapa Nedved harus melakukan hal itu? Gitu. Depan mata wasit, aduh. Gue bilang, Padahal itu kan jauh dari mana-mana. jauh potensi kita akan kebobolan pun chance-nya ya di bawah 10% lah. Memang jauh sih posisinya. Iya, bahkan Madrid cuma bisa ngegolin itu lewat 1 gol doang. Dan itu penyesalan Iya. yang sangat benar disesalkan oleh Gua Nedved. begitu selesai lawan Milan lawan final, andai ada Nedved. Gue cuma bisa ngomong gitu doang tuh, subuh-subuh tuh. Beda cerita itu. Itu gue dikerubungin Milanisti. Iya. Saat itu gue hubungin Bang. Sama gue juga tuh di komplek begitu, gue udah begitu final selesai besokannya tuh gue liat tuh teman-teman gue main bola sore tuh kayak baju Milan semua. Nyambung yang tadi nih masalah Juve Milan. Momen pahit yang Doi alamin 2002-2003 saat final champion Juve Milan, ya kan? Benar ya Bang ya? Betul. Juve Milan. Nah, ini ada kaitannya sebenarnya Bang. Kalau masalah Juve Milan. Nah, itu perasaan lu gimana Bang? Lu di teman-teman diledek ya kan? Iya. Yang gue tahu ade lu itu seorang Milanisti sejati. Yang gue tahu tentang narasumber nih guys ya, baca teman-teman baca Juventus ini yang nggak salah nih. Bang Iqbal ini adalah seorang Juventus sejati, tapi dia punya saudara kandung. Ade lo Bang ya? Iya. Adenya dia seorang Milanisti sejati. Iya. Bahkan yang gue tahu sekarang Doi presiden Milanisti, wakil presiden ya. Milanisti Wakil Indonesia. Presiden Milanisti Indonesia. Iya. Nah ini gimana Bang perasaan lo di teman diledek? Nah di rumah saat itu ade lo udah jadi Milanisti belum? Adik gue udah jadi Milanisti pada saat itu. Udah, cuman ya dia nggak terlalu hype-nya. Mungkin karena masih SMA dulu dia. Masih Waktu itu kan SMA. masih SMA masih ya sekedar suka gitu. Ikut-ikut euforia kayak gitu kan. Apa karena Bang gue sendiri gue kayak enak ledeknya? Gue memang nggak juga sih. Gue juga gimana ya kalau jadi seorang tifosi itu gue harus sportif juga lah. Iya. Waktu biar kata adek gue seorang Milanisti, ya gue nggak mau maksakan lah lu harus suka Juve Iya. daripada lu nggak dari dalam hati. tapi pas saat itu ngecengin juga kan nih. Apa? Pas saat itu kalah. Ngeledekin. Ledek biasa aja. Gak yang sampai ngatain itu. Biasa kalah.
Enggak lah, gua alhamdulillah aman. Makan-makan lah. Nah, yang gue tahu juga nih bang tentang lo dengan adik lo. Gue bilang ya berseberangan lah kalau gue bilang saudara itu berseberangan. Apalagi lo sama bokap udah berseberangan. Ya kan? Nah, bokap sendiri lo ayah kan. Bokap gua penyuka timnas Belanda dan Ajax Amsterdam. Berseberangan dengan lo. Iya. Ya kan? Lo seorang Italia, seorang Italiano dan seorang Juventino juga. Gitu. Sama bokap udah berseberangan ditimpa lagi normal adiknya berseberangan juga bahkan tim rival guys. Nah yang gue tahu nih bang, lu kan satu kamar sama adik lu nih. Nah itu gimana tuh bang? Apa emang lu sekat? Apa kayak San Siro? Beda nama satu tempat. Kalau Milan main diganti tuh posternya kan, kalau Juve diganti baru. Jadi apa kayak emang di rumah kamar lu gede nggak sih itu? Kamar lu ya untuk ukuran gua sama adek gua ya lumayan lah. Lumayan besar lah cuman. Ini rumah yang di Galaxy bang ya? Iya. Di Galaxy. Nah jadi kalau misalkan lah gua aja tuh pernah nitip Shal Juve dari dari Turin itu dari anak Milanis Indonesia yang lagi tur San Siro. Akhirnya gua nitip jadi gue kalau gue mau cerita nih asal muasal adik gue suka Milan itu karena Ronaldo. Dulu waktu Ronaldo di Inter dia nonton Inter. Ini buat Milanis di Indonesia nih yang tahu wakil presiden lo nih. Dulunya Interisti. Anjir, Dibocorin anjir. Dulunya Interisti. Iya, dia tuh fanboynya Ronaldo. Iya. Iya, wakil presiden Milanis Indonesia pada tahu. Besok yang dipilih jadi ketua ya. Dulunya Interisti. Jadi begitu Ronaldo ke Milan dia ngikutin Milan. Gue sih ya kalau boleh jujur, gue lebih mengarah ke tim ya. Lu pelajarin sejarahnya sampai akhirnya dia ya gue lebih suka tim inilah ibaratnya. Berarti sejak dari seorang fans Ronaldo Wati ya. Kucing itu kan. Ronaldo dari Inter, berarti dia saat ini seorang Interisti. Iya. Nah ketika Ronaldo di Milan, dia ke Milan gitu. Iya, dia ke Milan. Nah sejak di Milan berarti ada apa? Ada Simang Silo juga ya tentang sejarah dia jadi Milanisti. Tuh teman-teman bajukan di event ini kalau dulu punya teman anak Milan dan dia masuk komunitas Milanisti Indonesia lo kasih tahu wakil presidennya juga Interisti. Dan yang menjadikan dia seorang Milanisti itu adalah seorang Juventini. gue lebih suka gini, nggak apa-apa rivalitas sama gue, tapi lu harus tahu apa yang lo omongin sama gue gitu. Jangan nggak berdasar, lo suka Milan, apa emang Milan punya apa, emang lo tahu apa tentang Milan ibaratnya gue gituin kan. Milan itu gue secara rivalitas kalau gue boleh ngomong ya, Milan lebih gue anggap rival dibanding Inter. Setuju. Karena itu juga kemarin gue sampai kayak gitu bang. Iya. Gue bilang gue nggak setuju yang kalau memang derby Italia gue sama Inter. Iya, gue lebih derby Italia sama Milan. Lo bolok dah lo. Rivalitas yang amat kental gitu. Derby Italia gue lebih setuju dengan Milan. Iya. Yang mana gue bilang sama Milan, ya benar Milan. Tapi kalau untuk yang rivalitas gue memang sama Genoa dari dulu. Iya. Karena Genoa lebih serem lah dulunya. Saat gue nonton. Ya, jadi pada saat kita nonbar masih di Hin Bulungan. Jadi gua tuh ngajakin sama adik gua, yuk ikut nonbar sama gua. Berarti itu waktu zaman-zamannya gua belum bisa ngecek. Udah lo udah amat towel juga masih di depan udah kok. Yang kita menang 4-2, gue inget banget. SMA 77 seberangnya iya. Iya itu udah bisa gue itu bisa. Udah, yang kita mau dikasih tahu sama ini sama siapa? Yang cewek itu. Yang cewek anak Milanista siapa? Dulu mantannya adik gue sih. Betul. Mantap. Ini tuh aneh kita buatnya anjing gue bilang. Lo kita belum. Itu kan dulu waktu yang di Kuningan yang di apa tuh namanya tuh gue yang gue mau datang nggak jadi tuh situ tuh. Nah akhirnya pas waktu nonbar itu gue bawa deh tuh adik gue, yaudah ikut lah. Gue mengarahkan dia nih, ada wadahnya kok, ya kan? Karena gue udah terjun di fans club juga kan. Iya. Ada wadahnya, sampai sekarang dia karirnya jadi petinggi ya. Iya. Gue Interisti, doi juga.
doi juga berarti yang masukin ke komunitas nih. Dia udah kalau main Iqbal ini salah kawakan lah bang. Kalau bilang senior lah di dunia berjudi-judian dia udah lebih. Emang kalau sama gue bareng berarti bang ya? Bareng kita Oh, gua bareng. 2008 2007 ya. Gue 2007 2008 masih bareng lah. Makan Ya. Bang Iqbal ini salah satu yang membantu gue untuk membesarkan Juventus ini Bekasi. Juventus ini di Bekasi bang, waktu itu masih ikut konvoy Iya. gue bareng. Selalu Kita bareng. menang bareng gitu. Nah itu yang masalah itu tuh kamar lu gimana tuh bang? Satu kamar kan? Satu kamar. Yang gue tahu kan lu satu kamar nih Iya. sama dia lo. Kasurnya sebelah juga sebelah. Kasur Juve nih, Inter yang sebelah sana kasurnya Milan. Apa kalau menang gantian apa tukeran spray? Milan sama Juve main nih. Bang lo kalau kalah tidur di atas spraynya Milan. Itu ada nggak bang yang kayak gitu? Percaya nggak? Spray yang punya di kamar gue cuma spraynya Juve. Spray di kamar lu Juve doang. Cuma Juve Lah, doang. Iya nggak mau udah. Lo mau tidur apa enggak? Ya, berarti kasurnya itu satu kasur bang, bukan? Nah, kasur atas bawah ya kan. Gue biasanya di atas, tapi atas bawah spraynya Juve Juve semua. Gue pikir kasur lu tuh kasur adik lo beda, kasur lo beda, dan tengahnya tuh disekat gitu aja. Kalau gue niat tuh udah gue foto tuh di atas tidur di atas spray Juve itu tuh. Bisa gitu. Tapi di rumah gimana bang keadaan lu bang? Kalau di rumah Biasa aja sih Sama gue. aja. Jadi gue memang nggak yang menonjolkan bahwa oh lu tim lu ayam lah Iya. turun kalah. Begitu Juve match terakhir dibantai sama Milan 3-0 ya tuh. yang kita ngecen sampai ke habis. Di Hanggar Di waktu itu Hanggar. nomor Di Hanggar biasa juga. aja begitu. Di Hanggar Justru kadang gue suka bertukar pikiran ya waktu apalagi sekarang nih waktu ya Milan 9 tahun terakhir ini habis sih bisanya menurut gue bilang ya Milan gue cuma bilang ya lu susah kalau manajemen masih gonta-ganti. Maksudnya dalam sudut pandang diskusi Iya. gitu. Gue jadi tidak membiasakan dengan adik gue yang rivalitas ya Ya, benar-benar rivalitas lah. Jadi kalau Kayak gitu. misalkan memang jadi di rumah ya biasa aja kan. biasa aja. Ya biasa kecuali kalau memang karena sempat juga nomor Juve Milan juga di JI lawan Milan MI. Kalau kayak nomor bareng nih boncengan. Jadi boncengan dari rumah gue bareng. Dari rumah bareng boncengan. Ya jersey lah ya kan. Emang presiden lo pernah ikut konvoy bego. Jalannya barengnya Iya. barengnya mana anak Bekasi. Bareng. Bareng gue bareng konvoy. Ya gue juga nggak nyangka sih kalau dulu sampai ada lo sekarang jadi wapresnya lah di Milanista Indonesia. Tapi di rumah nggak ada kesenjangan kayak Nah, gimana. sampai waktu dia dicalonkan jadi pemilu Milanista memang portofolionya dia masuk Milanista Indonesia juga gue dibawa-bawa. Kalau di Bogor. Iya, jadi yang menerjunkan adik gue ke Milanista Indonesia adalah seorang abangnya sendiri yang notabene Juventini. Berarti Ya, emang jadi mengakui dia. iya, memang Tapi dia nggak mengakui kalau dia awalnya Indonesia. Masih jadi rahasia. Karena Masih jadi rahasia pribadi. Rahasia dapur sih jadi dapur di rumah sendiri. Rahasia dapur lagi. Tapi kalau dia nonton anak Milani sih anjing gitu. Parah. Nah, kalau adek lu kan sekarang apa ya, wakil ketua ya? Wakil presiden ya. Wakil presiden. Wakil Iya. presiden ya. Kalau lu di komunitas saat ini Gue saat ini sebatas memperhatikan dari jauh. memperhatikan. Kalau dulu sih sebatas kalau dulu. Kalau memang dulu, pengurus. kalau dulu gue Salah satu pengurus baru. satu kepengurusan di Juventus Club Indonesia pusat. Pusat di situ. Kepengurusan pusat di waktu itu. Ya karena di Bekasi nggak mau gua ajak, tapi di pusat baru nyemplung kan sialan. Di Bekasi nggak mau terjun, tapi kalau di pusat terjun diminta makanya memang yang minta seorang presiden sendiri. Iya, jadi waktu itu Mas Koko bilang gua untuk mendampingi almarhum Joko di event. Di event. Pertama kali gue nyemplung di divisi event adalah pada waktu kita Indonesian Community Expo yang di Senayan, Ya itu. ICE 2009. Itu gue ditunjuk jadi ketuanya malah waktu itu. Jadi gue yang kalau ada komunikasi dengan panitia segala macam. Nah pada saat itu gue yang mulai ya menunjukkan eksistensi lah, dipercaya sama ketua pada saat itu Pak Presiden sama Mas Koko ya udah gue akhirnya bisa ngeblend in dalam satu kepengurusan JCI pusat. Divisi event lah. Divisi event gue saat itu. Sama almarhum ya. Iya, sama almarhum Joko. Jadi emang dulu almarhum tuh gila juga di divisinya Iya. untuk event ini di Indonesia divisinya gila. Makan siapa sih yang nggak kenal almarhum Iya. saat itu? Karena memang di event
dia yang selalu backup kita Iya, semua. betul. Kita tinggal datang gitu, dari lokasi, peralatan. Beliau tuh yang kenalin gua lah untuk lo menyelenggarakan event nobar di kita seperti apa, yang dari mulai di Manggarai sampai Iya. kita nobar di Kemang segala macam sampai di Vidi itu ya deal-dealan Alhamdulillah, ya, ya. gua sama almarhum Joko lah yang cari-cari ya gimana nih fasilitas yang terbaik buat teman-teman bisa nobar. Nah, bicara tentang Manggarai nih, dengan Manggarai yang punya julukan PC. Iya, Papi Kestel. Nah, teman-teman juga kita Juven ini kalau pernah dengar nama PC. PC itu sebutan dari tempat nobar kita di Manggarai. Ya, Papi Kestel Papi namanya. Kestel namanya, Papi Kestel. Papi itu ya seorang Najuven ini juga, Iya. Papi Guncrot. Gue juga pengen ketemu sama Guncrot, cuma sekarang belum sempat lah. Iya. Itu Papi Kestel. Nah, ada cerita menarik sih bang sebenarnya di PC itu bang. Iya. Saat lo belum tahu mana sih apa sih namanya PC gitu. Iya. PC itu apa? Orang nyangkanya kafe dong. Padahal ternyata tradisional. Ternyata rumah. Jadi tuh setiap mau ada nobar tuh selalu ada yang nge-share tuh di Kaskus. Si Bamot itu Iya. ya kan. Si Bamot selalu nge-share di Kaskus, dan gue baru saat itu baru sempet pada saat Juve ulang tahun dan lawan Roma. Gue mau datang gue mau nobar ya udah mau nobar. Gue udah ngomong tuh sama Bamot. Udah. Lo komunikasi pertama Bamot. Iya, PC. masih di forum Masih di tuh. forum Kaskus tuh. Nah, ya udah lu datang aja kata, ya udah. Namanya apa? Papi Kestel, cari aja di Manggarai Papi Kestel. Kamu keren nih kan? Kalian kan gue bilang wah ini di kafe. Weh, Guncrot, PC lo di mana sih? Gua nama kafe nih. Jadi gua dulu ada satu orang lagi sama teman kampus gua tuh, si Cucun. Siapa? Cucun, Suni. Suni ya. Iya. Nah, gue dulu sama dia tuh dulu di kampus janjian, Cun, nobar ya? Ayo beneran. Ya udah, dia kan dari kosannya tuh dari kampus gua dari rumah dari Bekasi. Datang Lo ke kosan temen lo dulu? Enggak, gue janjian langsung aja ke sana. Ya udah, gue udah orang match 245. Bayangin setengah 3 pagi gue datang jam 2 nyari alamat. Nyari kafe lagi. Mana nih bentukan kafe ya kan? Nyarinya di Manggarai lagi. Ya nggak, tempatnya udah gelap. Untung gue nyatet alamatnya Jalan Manggarai Utara. Gue pokoknya patokannya adalah STM Karyaguna. Lagi. Iya, Persis STM. depannya. Iya, persis. Kalau STM Karyaguna di mana? Oh, kasih tahu tuh jalannya. Begitu gue udah sampai depan STM Karyaguna, Mana kafenya? mana kafenya? Ada tuh rumah doang, gue bilang. Terus gue lihat, itu ada yang masang proyektor tuh. Udah, gue masuk aja gitu. Ternyata bener ini Papi Kestel. Gue Bamot jalan. Naik apa lo bang? Gue naik motor malam-malam. Nggak naik bajai, gue kira naik bajai ya. Itu si Cucun. Oh, Cucun. Cucun dari kampus naik bajai. Nelfon gua, di mana sih? Pokoknya cari aja Karyaguna. Ya udah di situ baru gua ketemu dia, gua ajak. Jadi banyak sih guys yang ketipu dengan sebutan PC ya bang. PC itu apa? Hampir termasuk dari gue juga gitu. Papi Kestel. Nama keren soalnya. Sama kalau papa gue nggak dibohongin sama lu. Rumah gue cotak. Di rumah gue cotak, iya ada ini di depan itu, depan Karyaguna ada ke stasiun. Oh ya udah, gue jalan lah. Gue ambil itu jam 1:30 lah ngobrol. Banyak yang tertipu bang Papi. Nggak cuma lu. Banyak yang tertipu dengan nama itu. Biar keren doang kan. Udah nggak ada, ulang ya udah. Dari situ lah, pas pada saat Juventus ulang tahun yang berapa ya lupa gue 2008. 12. Ya 12 ya. Berapa Itu itu? saat lo datang ke PC itu bang, itu proyektornya udah pakai layar, masih pakai papan, pakai triplek. Oh enggak, masih di tembok. Masih di tembok. Pojok. Berarti masih pakai TV kecil yang 14 in. Iya, masih TV kecil terus tembok. Jadi dulu nontonnya guys ya, nggak dari proyektor langsung gitu bang. Iya. Nah, kalau sekarang kan mungkin dari decoder langsung. Jadi kalau gue dulu sama Bang Iqbal nih ngerasain nonton di TV. Nonton di TV 14 kecil, in. baru habis itu disambungin tuh dari TV ke proyektor. Kita waktu itu masang Telkomvision ya. Iya, dulu masih Telkomvision dulu. Kita masang yang apa? Full yang seri A. Pokoknya dapat paket seri A sama setahun itu.
Nah itu pengalaman lo ya. Iya. Tuh, Mbak Mot jalan lo Mot. Pesan gue lu jangan percaya deh sama Bamot. Mampus. Tapi kalau dia ngomong jangan percaya. Udah banyak yang ketipu. Gue juga ketemu banget aja. Kan gue pulang gawe nih. Ya, apaan nih? Tak, kenapa bang? Lu besok ikut futsal nggak? Nobar. Di Cosmo ya? Iya Cosmo. Futsal tuh, yuk, tak pulang itu sekarang apa? Nobar. Kita sparring sama Milanista Indonesia. Habis sparring langsung nobar. Sparringnya jam 10. Ya kan? Nobar itu jam 2. Iya. Anjir gue bilang, ini futsalnya 4 jam. Ternyata sampai jam 12 doang. Gue bilang tuh, ini balik malam nih, dan ntar lu bareng aja tungguinnya gue di Cosmo. Ya udah, gue pikir kan Bamot anak Bekasi ya kan. Nah gue kira bareng sama teman kerja gue tuh, bareng teman gue juga kan, kerja gue ikut sparring futsal, ikut nobar. Nah gue sampai di Cosmo diturunin di Cosmo. Ya udah ntar kita bisa di Kelapa Gadingnya di Cosmo. Anjing gue dari Cosmo ke depannya naik apaan? Gue angkat Bamot jalan dan jadi ikut sama dia di mobil tuh. Sampai Cosmo doang. Iya. Dari Cosmo anjing gue kecelek. Kena juga berarti laut. Lah gue dari Cosmo tuh Gudang Bulog ya. Iya, masih Gudang-Bulog situ. Sampai Kelapa Gading jalanan depan kan lumayan jauh coy. Iya. Lumayan jauh, kalau gila lo bilang anjing gue jalan dari sana. Ke sebelah gue naik umum naik angkot pagi-pagi buta tuh goblok banget. Ya bener kata Bang Iqbal, jangan percaya sama Bang. Pelajaran dah tuh ya. Musyrik lu percaya sama Bamot. Nah sekarang yang gue denger kan lo ya selepas lo keluar dari kepengurusan JJI dan mungkin juga dari JJI-nya sendiri lah udah enggak, mungkin kalau menurut lo pribadi udah enggak apa namanya sih, Aktif. udah enggak aktif lah. Nah, sekarang kan yang gue dengerin lo ada di Indo juga sama di Kaskus. Ya. Untuk di Indo juga sendiri lo bareng Bamot lah gitu. Memang bareng Bamot. Emang karena gue dari awal memang gue kenalnya dia. Kenalnya dia dari Kaskusnya sendiri. Kenalnya dia dari Kaskus, gue kenalnya dia. Sekarang terus ya semenjak gua sama Bamot sudah tidak di kepengurusan JCI lagi, bukan berarti sakit hati ya. Beneran, gua harus menggarisbawahi bahwa gua bukan barisan sakit hati. Jadi karena gua lebih memilih gua tidak mau berkonflik dengan teman sendiri. Atau memang saat itu pas lo keluar kepengurusan kan mungkin memang saat itu di Kaskus agak vakum. Iya. Mungkin lo sama Bamot Gua ya mengaktifin lagi ya. lah. Mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang masih lah, aktif, gua masih suka aktif. ngobrol-ngobrol di ya forum masih suka. Ada teman-teman bajakan juga jadi kalau dia punya ID Kaskus bisa dicari Iya. Bang. Ada Langsung aja sendiri. kaskus.co.id, cari aja tweetnya Juventus. Oh ada sendiri ada sendiri. Kalau gue emang gak pernah sih main di Kaskus Bang. Ya, dulu gua kalau sekarang udah jarang. Tapi sekarang masih. Masih tweet masih hidup. Itu Kaskus Indo Juve itu bagian dari Kaskus yang baru memang berdiri di thread Kaskus itu kan thread Juventusnya itu. Yeah. Nah dari situ mungkin teman-teman bangun untuk Indo Juve-nya sendiri. Iya, sebenarnya memang kita ganti nama Indo Juve karena waktu itu harus punya nama yang jelas untuk waktu masuk DOC. Oh masuk DOC. Nah, Oh jadi Kaskus sudah DOC juga. Oh, udah DOC terus tapi sekarang kan karena sudah berubah kan JUFC kan. Semenjak JUFC kita belum lagi melakukan kepengurusan yang official. Belum, karena menurut kita ya udahlah sekarang jalan aja. Jalan seperti yang ada aja. Jalan seperti yang ada aja. Emang mudah. Istilahnya ya. Hype-nya beda sekarang Beda, sama kayak komunitas dulu kayak dulu serius. Ya. Bukannya kita menyampingkan komunitas ya. Memang komunitas tempat kita berkecimpung, bergaul dengan teman-teman yang satu visi, satu kesukaan. Tapi kadang komunitas suka bikin gesekan. Kita menghindari yang serius-serius lah. Kita yang serius tapi santai aja. Baik kalau bicara uang di komunitas. Makanya itu yang gue bilang tadi, gue lebih milih menghindari konflik Ya. dengan teman sendiri. Karena kan kita memang konsep dasarnya kita kan emang karena pertemanan, sama-sama teman-teman yang suka Juventus. Ngapain kita ngeribut gara-gara satu hal yang tidak sepemikiran? Ya udah mendingan lo pemikiran lo itu, gue punya pemikiran sendiri. Tapi bukan berarti gue sakit hati sama pemikiran lo. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi memang buat teman-teman budgetan juga ini ya mesti diketahui ya banyak komunitas di Iya banyak. komunitas juga di Indonesia Juventus itu banyak. Nah yang DOC kemarin sempat ada 3.
Juventus Club Indonesia masuk DOC yang pertama ya. Ya, yang pertama. Nah terus ada Juvenesia termasuk dari bagian DOC juga, Indo Juve Indo juga. Juve. Nah, Bang, lo kan bareng sama gue dari awal nih. Dari bahkan sebelum kita resmi jadi Juventus Club Indonesia. Masih Juventus Club Indonesia.org masih. Nah, pengalaman lo saat kita diresmikan. Jadi bagian official resmi dari Juventus.com saat itu perasaan lo gimana? Itu perjuangan yang gue melihat sendiri sih di teman-teman pengurusan bagaimana. Jadi ya gue nggak melabelkan diri gue bagian orang yang dari yang berjuang. Betul. Tapi gue lebih menghargai orang-orang yang sama-sama berjuang untuk itu. Gitu loh. Jadi gue seneng kita bisa dapat pengakuan karena ya, dan itu juga salah satu prestasi lainnya adalah dulu kita sempat handle Juventus.com dalam bahasa Indonesia. Betul, yang dipegang sama Asri sama Mbak Asri sama Beli. Iyo ya? Bukan. Ini Satya. Bukan. Yang orang Bali itu ada translatornya pokoknya dua orang gitu. Maksud salah satunya Mbak Asri Mbak Asri. Salah satu seorang Juventina sejati. Iya, Juventina sejati. Kemana aja kan ada. Ini di aktif juga di dunia sepak bolanya. Iya, dia di Juventus.com makanya dia salah satu orang yang punya kontribusi banyak lah untuk komunitas. Di Jogja sekarang saat ini Mbak Asri. Itu suatu prestasi yang menurut lo luar biasa ya, sebagai seorang komunitas. Jadi gue sepemikiran dulu sama Mas Kopo, kita nggak cuma sekadar datang nonbar, pulang, masuk angin kalau kata Mas Kopo gitu kan. Kita buat sesuatu hal yang berguna, paling tidak buat diri kita sendiri sama buat masyarakat. Dulu kita buat masyarakat berguna, kita ada bakti sosial. Dulu gue ingat banget waktu itu pertama kali bakti sosialnya Juventini Indonesia itu adalah pada saat yang danaunya Situ Gintung sama Merapi ya, Situ Gintung yang jebol ya, itu kita turun langsung buat kasih bantuan itu menurut gue yang wah ini bukan sembarang komunitas, bukan sekedar komunitas harus ada aksi sosial. Bener, banyak dulu masih JJ juga teman-teman harus tahu juga bahwa kita di komunitas itu bukan cuma sekedar nonton bar, ngecen, nongkrong pulang pagi, sampai rumah dikerokin, tapi kita ada bakti sosialnya juga. Kita ada sesuatu hal yang berguna. Gila, jadi kita bikin kaos tanpa keuntungan, modal sekian, sisanya nggak sih. Itu salah satunya karena kita di Lukas juga masih nggak terlalu masih berjuang sama-sama. Tapi kalau mau nambah aja patungan lo masa internet gua. Dulu setiap nobar itu kita cuma urunan 5.000 buat Infokus. Patungan Infokus. Mau sisa dari mana itu? Dulu tuh sewa Infokus 100.000 setiap kali sewa. Setiap kali nobar. Itu almarhum. Kalau misalkan yang datang 20 orang ketutup. Kalau cuma 15 orang nombok. Nah, iya, jadi ya itu bagian dari cerita sebelum kita sebesar inilah. Jadi kita kalau kopdar paling banyak kita 15 orang. 20 orang udah syukur itu. Banget. Dikit lah kalau kayak sekarang kalau sekarang udah besar banget. Kalau sekarang ya, sebenarnya sekarang kan untuk nobar menurut gua kita sudah tergerus sama teknologi. Untuk nobar ya. Nah, lu dari handphonenya bisa nonton bola. Iya. Berarti ya kan? Pesan dan harapan lu buat Juventini seluruh Indonesia. Ya kalau gua ngomongin secara pribadi ya tahu, pelajarilah Juventus. Kalau jangan sekedar teriak cat, jangan sekedar teriak ini, lu pelajari filosofinya dulu. Juventus itu tidak besar, pemain Juventus itu tidak akan besar dari sebuah klubnya sendiri. Itu contoh Del Piero. Beberapa kita mengagumkannya dia, tapi pada saat dia sudah masuk masanya dalam tanda kutip tidak dibutuhkan lagi oleh Juventus ya. Dia sadar diri. Iya, dia sadar diri. Ya mungkin sekarang nih ya, yang gua lihat nih sekarang itu tertuju pada Buffon. Tertuju pada 42 tahun kan. Iya. Lu mau nyari apa sih ibaratnya kan? Rekor udah pecah. Iya, rekor udah pecah. Sekarang banyak. Masih ngarepin UCL. Sekarang ngarepin UCL. PSG masuk final dia nggak ada. Iya kan menurut gua. Gua bicara UCL tentang Buffon.
Ada nggak sangkut pautnya dengan kutukan Mentari? Ya itu mah. Bisa dibilang orang banyak sekarang yang bilang nih kayak Inter dengan kutukan Apiah lah. Terlaksana jadinya. Itu Nah itu memang. nggak tahu masih berlaku atau enggak, bahkan lebih dari 6 kali kan. Kalau Inter, Kalau Inter memang bodoh aja udah. kalau Inter kutukannya bagaimana dulu kita ngecengin dia kan? 45 tahun nggak juara tapi sekalinya juara treble coy. Iya. Ya kan? Ada chance ya 45 tahun Inter nggak juara. 45 tahun Inter nggak juara. Iya. Bego. Goblok. 2010. Akhirnya Wah. itu langsung treble dan itu Treble. dibangga-banggain sampai saat Sampai saat ini. ini. Sampai saat ini bodo amat mau 9 kali juara, Iya. penting gue udah treble. Ini gue treble, bacot. Abang gendang, kalau saya bilang bacot ya. Bacot. Parah sialan banget. Gue kalau udah sama Inter ya gitu bang. Jadi kalau ketemu bodo amat, gue udah 3 Iya. kali treble, gue udah pernah treble. Lu kapan? Selalu Hindari diskusi dengan Interistian kayak ini. Buang-buang waktu lu. Tapi bang waktu bang, dan gue berharap ya besok gak juara nih ya. Kalau sampai juara abis lagi. Tapi lawannya Sevilla. Abis lagi. Lawannya Sevilla. Ya dia. Langganan dia. Europa League. DNA-nya di Europa League. Langganan ya. Berat. Berat. Ya tapi kita lihat lah. Kalau harapan lu buat Tapi Juve? Juve-nya sendiri sih yang gue takutin itu dari darah kontenya Iya. sendiri sih itu yang sekarang kita takutin ya dia Iya. bisa jadi juara. Percaya nggak? Begitu Sarri dipecat, gue berharap Conte balik lagi. Nah, itu memang pas lagi perselisihan dengan ini kan. Ya kan sempat kan waktu Selisih. dia Tapi selisih itu hilang Iya. saat masuk final. Bacot lagi aja. Karena apa? Gue ngeliat pemain di film lemes-lemes banget musim terakhir. Parah. Agak ada gerinta. Iya. Nah itu emang udah bau Sari pecat sih. Iya. Udah bau Sari pecat kayak dia nggak nemenin Juve nonton malah nongkrong di tribun aja. Kalau dipikir-pikir ya, gondoknya setengah mati ya. Udah match terakhir gitu. Napolitano setan lu satu. Udah match terakhir lawannya Roma lagi main serius kek. Iya kan? Mentang-mentang Main udah serius. juara. Iya, mentang-mentang udah juara, main serius dong di stadion sendiri. Rivalitas lah soalnya itu. Iya, lawannya Roma lagi. Rivalitas lah. Nggak salah Oke, lu saat nggak- ngomongin Roma, gue pengen Zaniolo ada di Juve. itu kan dia lagi di ini gitu. Iya, gue juga gue pengen Juve banyak pemain Itali. Ya, kayak dulu lagi. Kayak dulu. Iya. Jadi Juve Italia. Iya. Jadi Juve Italia bang. Jadi iya Juve Itali atau Ital Juve tuh aduh. Pemain timnas kebanyakan dari Juve. sampai 8 loh Iya. gitu. Sekarang Lalu waktu Euro 2004 ya? Iya. 2004 sampai 2006 kita sampai 8. Iya. Dari bawah 3. Udah ketahuan kan kiper 1. Kiper back Back 3 tengah 3 dua, kita. back tengah 2 tuh Barzagli, Cielini, Bonucci. Tiga sama kiper 1 4, tengah Marchisio. Nama Gisio ada Back Pirlo. ini ada Pirlo masih di Milan saat itu. Ada apa? Masuk lagi kan tuh dari depannya main kita juga. Banyak lah tengah ada Marchisio, ada Camoranesi. Iya. Itu udah berapa? Udah 6. Depannya Alex saat itu masih masuk. Dia lihat Piala Dunia 2006 deh berapa banyak pemain Juve dari situ. Tapi waktu itu ada 8 main juga di 2004 2006 Jadi masih main juga masih banyak lah. Harapan untuk teman-teman seluruh Juve di Indonesia nih Bang, yang tadi Bang Yogi tanyain, harapan untuk komunitasnya gimana sih Bang? Saat ini kan perpecahan banyak. ya, Harapan lo apakah lo punya harapan bersatu kembali seperti itu dengan satu nama Juve di Indonesia? itu mustahil. Lebih banyak pemikiran. Itu udah pikiran kita tuh pola pikirnya udah bercabang kemana-mana. Kita Terus satu masih eksistensinya beda-beda. eksistensinya juga beda. Terus yang namanya organisasi pasti nggak mungkin kita menyatukan satu pemikiran di banyak kepala. Banyak apa? Ya kan, apalagi juga kan komunitas Apalagi itu. sekarang komunitas yang ayo ultras. Ultras. Ya kan komunitas kan ada banyak macam-macamnya. Kalau untuk fans club ada ultras, ada yang memang fans club doang, ada yang memang dia kegiatannya memang seringnya nonbar, tiap ada nonbar ya. Cuman kan balik lagi jalankan semuanya di atas kepentingan sama-sama. Dengan satu Ya, tujuan yang iya, sama. jalankan dan tanpa kepentingan pribadi. Betul. Berdasarkan pengalaman aja deh, kepentingan pribadi ngerusak komunitas. Bener. Tuh, Dia- catet, catet lo tuh, catet. Jangan mikirin kepentingan pribadi, tapi Iya. kepentingan bersama. Iya. Kalau mau ngomongin
pengen kaya dari komunitas lu udah salah masuk komunitas. Ada bang yang kayak Ya, dari komunitas. ada emang. Buset, Ada. jadi kerjaan itu. 40 juta. Wani 40 juta. Masuk lagi. Dapat lagi. Ya macam-macam lah orang. Kadang-kadang kan dulu kan bagaimana kita membangun Suatu yang kecil menjadi besar. suatu pecahan jadi besar kan, bukannya kita gila hormat, tapi ya lihatlah bagaimana komunitas ini dibangun. Jangan lihat orangnya deh. Nah, kalau sekarang komunitas banyak yang punya duit bang. Kalau gue dulu masuk ke media Indonesia ngabisin duit, anjing. Dulu tuh media 2008 sampai 2010 Jersey futsal gue bikin sendiri. itu banyak teman-teman founder-founder tuh mengeluarin duit dari kantongnya sendiri. Banyak. Buat Jangan komunitas. pernah kita berharap dengan uang. Karena gimana punya uang kas? Nomor gocek cuma buat sewa proyektor. Itu kalau komplit. Kalau yang datangnya dikit, nombor. Dulu aja ICE tuh untung aja udah punya uang kas walaupun sedikit. Kita bisa bikin Ya, bisa bikin banner, bisa bikin banner, bot, ya kan? bisa bikin buat buat stand kita tuh bagus aja. Bisa bikin bendera Iya. saat itu. Makanya dan balik lagi komunitas itu kan nggak cuma sendirian. Lu punya rival tapi berbentuk organisasi. Walaupun bagaimanapun juga nanti apalagi sekarang ada paguyubannya. Ada paguyuban. Ya kan? Ada terus ada komunitas yang tifosi sepak bola Eropa dan lain macam sebagainya. Ya kita nggak hidup sendirilah secara komunitas. Makanya itu jaga hubungan baik itu Sama perlu. komunitas. Segimana kita rivalitasnya sama Milan, tapi gue berhubungan baik sama teman-teman Milanisti. Masih ada komunikasi. Bahkan nih, memang masih ada nih chatnya nih. Anak Milan bikin bajunya di gue. Iya, gue juga sama teman-teman Milanisti sampai sekarang masih berteman di sosmed. Iya. Nih dong. Anak Milannya 10 tahun. Terima kasih. Bang bikin sampel satu dong. masih baik. Nah, itu harapan. Jadi kecil lah bang. Tapi harapan itu ada bang. Untuk Ada. semuanya tetap bersatu lagi seperti dulu ya. Ada. Karena kita MI yang gue salutin sampai sekarang masih satu nama. Iya. Milanisti Indonesia nggak ada lagi. Dan gue Panutan gue komunitas ya, MI Itali dari Milanisti kan. Indonesia. Bahkan yang ngajarin gue buat ngecen ya MI sendiri. Sampai sekarang sih gue bisa. Nah mereka yang ayo dong pasti bisa, masa sih dari Juve nggak ada sih. Iya. Yang bisa buat jadi kapol di depan. Ya, akhirnya Iya, makanya. jadi apa sih? Jadi Kebahagiaan, kita panggil. termotivasi kan kayak gitu kan. Anjing gue Gimana bisa sih? pasti kita Iya. juga kan. Dulu memang salah satu tujuannya Juventus Klub Indonesia memang waktu itu masuk nggak bisa sih kayak Milanisti Indonesia. Ya. Nah, harapan itu ada tapi kecil. Kecil. Harapan lo sendiri untuk Juventus saat ini nih ke depannya. Oh. Jangan bilang lo jalan ACL, lo banyak Ada banyak yang ngomong itu ya kan. Semuanya. Itu mah harapan Juventus ini satu dunia. Harapan untuk Juventus sendiri bang ke depannya. Ya gue pengen ya juara pastilah. Kita memang klub yang bersejarah dengan tradisi juaranya. Cuman gue pengen lebih solid aja sih musim depan ini. Musim depan lebih solid lagi Lebih dari solid yang karena kan ya lebih kayak yang 2012 lah kalau gue. iya 2012 tuh Semangatnya. eranya Conte itu banyak suatu hal yang nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi. Siapa sih yang kenal Gaciri ini? Iya. Ayo lo. Siapa sih yang kenal Gaciri ini? Estegeribia? Siapa yang kenal mereka? Itu yang dilakukan Conte sekarang di Inter. Siapa Iya. sih? Barella? Siapa sih? Sensi? Gak ada yang tahu. Berharap nih kita Nah, makin sekarang masih ke Gaciri ini. Jibiera siapa? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi dia mereka bisa ikut membawa JP Iya, juara. iya. Tanpa disangka-sangka. Di saat kompetitor sudah memperbagus skuadnya, ya gue berharap Juventus juga punya nama besar lah. Paling tidak di lini tengah punya nama besar yang bisa mempengaruhi satu tim. Kalau Karena kan si- udah punya Ronaldo. Ya, apalagi ya. Iya. Kalau baca di si Gribo kemarin bang, harapan gue Juve ya CL lah. Kalau Serie A auto. Bacot buat Gribo untuk Serie A auto atau kesial. Serie A beda loh dari liga lain loh. Serie A tuh beda banget, apalagi liga yang ini nih, tendang lari, kick and rush tuh. Ya, Kalau udah di atas, terus udah gitu kan lawan-lawannya kan kadang tim papan bawah ntar menang, ya. pasti menang gitu kan. Apalagi sama La Liga. La Liga cuma 2 doang. Barca Madrid. Tapi ya ATM juga cuma sudah mengganggu aja. Iya. Terus si seri di Liga Inggris, Leicester City cuman Tahun musim doang. doang.
Sekarang nih Atalanta bisa masuk 2 tahun berturut-turut ke UCL, keren banget ke Serie A. Ya. Iya. Kita udah gila lah kalau kita Serie A tuh satu liga yang beda guys ya. Jadi Dari dulu sih itu ya. Dari dulu sempat kehilangan pamor karena Calciopoli, udah itu doang. Iya, Itu. kalah pamor karena itu. Pandemi Apa? settingan. Iya. Itu berhubungan dengan stempelnya PRT, PRT Iya. bolong, anjing der, sekali jeder. Kalau sekarang kan pandemi Covid ya, pandemi Morati itu. Yang giginya kuning. Dan pintunya tuh saat udah mau ke gate cabut, Iya. jual. Ngapain lagi udah 5 tahun selesai udah nggak ada ya udah jual. Ya jadi harapan buat Juventus ke depannya bisa lebih. Saya lebih sekarang Lebih baik squadnya lagi. lebih baik karena kita ngomongin juara ya harus punya materi pemain yang bagus lah. Nah kalau juga dengan materi yang sama bisa kemungkinan gak kita lepas. Bisa jadi Udah banget cocok. lepas. Apalagi Atalanta pemainnya gak ada di dijual. Iya, Atalanta pemain gak ada yang dijual. Makin ngeklop lagi deh tuh. Terus ya, apa? siapa tuh pemain Muratore kemarin tuh yang kita main tuh pindah ke Atalanta. Main yang usia 23 kita Iya. juga ada pindah ke Atalanta. Iya. Jadi sayang ya juga main mudanya dari 23. Nah makanya kan dengan adanya Pirlo ini, Juve itu pengen bangun fondasi dari tim-tim under 23-nya bisa dipoles-poles, ya kan? Dulu siapa sih yang tahu Marchisio? Itu dari kemarin kesel sama gue. Kesel gue mau Juve tadi. Main gue diambilin mulu. Anjir. ya klub lo miskin sih butuh duit. Jawabannya juga gitu. Jawaban gue kayak gitu bang. Ya jangan nyalain Juve, salahin klub lo kere. Klub lo butuh duit ya iyalah. Ada Norita juga kok sama bilang, kenapa lo benci sama Juve? Benci gue, Juve menang mulu, Juve juara mulu. Apa sih Inter menang sama Juve anjing? Merda bacotnya kan. Cewek bang, thank you banget nih bang. Sama-sama, Udah thank bisa you, sharing-sharing. Jadi Siap. nambah pengetahuan buat kita juga nih bang masalah Siap. Juve di tahun-tahun yang lalu lah. Mungkin teman-teman bacotan juga jadi juga tahu sejarahnya bang, kenapa bisa jadi Ya. suatu kebanggaan lah buat teman-teman Juve ini yang ada di Indonesia. Betul. Ya bang, terima kasih. Sampai Sama-sama. kita bisa ketemu lagi. Amin. Bisa silaturahmi lagi sama teman-teman yang lama. Arisan masih ikut bang? Masih, Masih jadi ikut. teman-teman Juventini Indonesia yang lama-lama tuh sekarang masih Founder-foundernya Founder ya. sama founder-foundernya masih suka ngumpul lah. Gua jadi bikin arisan 2 bulan sekali. Cuman Lebih sekarang 2 bulan. sekarang lebih karena pandemi. Ini karena pandemi jadi nggak ada yang berani. arisan 15 ya bang? 14 orang kalau nggak salah Tapi ya. 2 tahun belum kelar. Berarti wadahnya itu arisan ya. Iya bukan arisan memang yang dikejar. Tapi emang silaturahmi. Yang silaturahminya. Buat teman-teman juga. Jadi Yang lama bisa kayak gitu tuh, gak usah buat diikutin. iya, Teman-teman jadi buat kita pengen silaturahmi kita doang. cuma cari wadah aja, wadahnya arisan. Kita juga ada arisan bang. Ada belum kelar. Sama. Jadi ada bang Juventini Bekasi yang founder-foundernya juga sama. Kita buat arisan juga. Makanya gua sama teman-teman Juventini Bekasi yang lama-lama bikin channel Bacotan Juventini ini bukan buat sekedar bikin channel doang bang. Bukan buat kayak orang nyari segala macam gak. Cuma gua pengen silaturahmi sama teman-teman yang Iya, lama. itu yang Biar penting. teman-teman Bacotan Juventini sini yang baru-baru juga tahu sejarahnya kita jadi Iya, kayak gimana. betul. Tahu sejarah Juve seperti apa. Sejarah komunitas Juventini Indonesia terbangun karena apa. Gue pengennya sih gitu. Iya. Jadi teman-teman tahu lah wadahnya kayak gimana. Ini sih tujuan channel Bacotan Juventini juga. Setuju gua, semoga makin berkembang lah ini Amin. channel. Ya kan? Oke, thank you teman-teman Bacotan Juventini udah pantengin terus channel kita. Jangan lupa Subscribe. subscribe tuh. Subrek, jangan lupa subrek. Jangan lupa subrek. Oke guys, thank you. Forza Juve. Forza Forza Juve. Juve.